Kepala MI Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo, pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah, para penyaji materi, terlebih kepada seluruh panitia Pondok Ramadan yang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk kita kesempatan ini, khususnya kegiatan Pondok Ramadan yang telah berlangsung mulai tanggal 4 sampai tanggal 5, sampai tanggal 9, maka kami nyatakan ditutup. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini, pada sore ini dilanjutkan dengan kegiatan istilahnya juga Pondok Ramadan secara bersama kelas 4 sampai kelas 6. Harapan saya anak-anak sekalian, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya karena panitia telah menyediakan door prize bagi para peserta yang aktif mengikuti, kemudian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan oleh para ustadz dan ustadzah, maka Ananda akan mendapatkan door prize. Namun yang lebih penting lagi, jangan karena hanya door prize-nya. Ingatlah bahwa kegiatan ini adalah untuk menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 10 menit apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada anak-anak sekalian, ikutilah kegiatan ini dengan baik dan penuh dengan semangat untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala menuju. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa billah fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hanafi. Selanjutnya, sebelum kajian dimulai, Ustadzah ingatkan agar tidak menghidupkan mic selama kajian. Bagi siswa yang akan bertanya nantinya, silakan bisa melalui chat atau raise hand. Mohon chat dan raise hand tidak dibuat mainan. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Misnati dengan tema Akhlak kepada Allah dan Ustadz Imron dengan tema Tuntunan Ibadah Ramadan, yang akan dipimpin langsung oleh moderator kepada Ustadz Ma'ruf. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, puji syukur kita selalu ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berkah, rahmat, nikmat yang teramat banyak kepada kita, khususnya nikmat Islam dan iman yang insya Allah masih tetap tertanam di dalam dada kita masing-masing. Anakku, kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Baginda Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita penglihatan sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Ustadzah Misnati dan Ustadz Imron. Namun sebelumnya Ustadz harap kalian tetap semangat. Meskipun kalian dalam kondisi berpuasa, Ustadz harap kalian tetap semangat untuk mendengarkan tausiah atau kajian dari beliau-beliau berdua. Langsung saja Ustadz serahkan kepada Ustadzah Misnati yang akan membawakan kajian yang dengan tema akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadzah Misnati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa belajar bersama dalam rangka penutupan Pondok Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita yang mulia dan agung, yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan yaitu akhlak kepada Allah, Rasulullah dan kepada makhluk termasuk manusia dan binatang di dalamnya. Yang pertama, bagaimana seharusnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita adalah sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Hamba Allah yang diciptakan paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Karena itu kita harus pertama bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan ridho kepada Allah atas kodrat dan iradahnya. Kemudian yang kedua, setelah Allah menciptakan kita, Allah menyempurnakan, melengkapi penciptaannya, yaitu dengan memberikan panca indera. 5 indera yang ada pada manusia. Anak-anak tentunya sudah tahu semua panca indera yang 5. Kalau Allah sudah menyempurnakan ciptaannya yaitu dengan 5 indera tadi, bagaimana kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, cara mensyukurinya? Ini jarang disampaikan ya, bagaimana cara mensyukuri panca indera. Sebagai manusia, cara mensyukuri panca indera itu yaitu dengan sholat 5 waktu. Jadi ada 5 indera, maka syukurnya dengan 5 waktu. Sholat subuh dengan indera yang mana? Duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu disyukuri dengan 5 waktu ini. Jadi 5 indera, cara mensyukurinya dengan sholat. Maka dari itu kita tidak boleh meninggalkan sholat. Meninggalkan salah satu sholat fardu berarti kita tidak mensyukuri dari salah satu panca indera. Ini merupakan tanda syukur yang sangat perlu kita kerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap anggota tubuh yang kita nikmati, kita rasakan setiap saat. Kemudian yang ketiga adalah setelah Allah menyempurnakan ciptaannya, yang ketiga adalah Allah menyediakan sarana dan prasarana untuk kita semua, untuk makhluknya. Sarana baik itu dalam kehidupan ya, sarana untuk hidup dari kebutuhan hidup kita, mulai dari air, kemudian tumbuhan, untuk memenuhi kebutuhan kita. Contoh, kalau air saja dikurangi oleh Allah, maka manusia itu akan kebingungan. Atau tumbuhan, dari jenis tumbuhan yang Allah kurangi, itu juga akan mempengaruhi terhadap kehidupan manusia, termasuk kita. Kemudian nikmat yang keempat adalah Allah itu sangat memuliakan manusia. Bagaimana Allah memuliakan manusia? Semua yang ada di langit dan di bumi itu disiapkan untuk manusia. Yang ada di darat, di laut, itu semua Allah berikan, Allah fasilitaskan, Allah siapkan untuk manusia. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur. Maka bagaimana bentuk akhlak
kita kepada Allah yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kita harus mentaati perintahnya. Anak-anak tentunya sudah tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Salah satu contohnya adalah mungkin kalau anak-anak menjawab, sholat itu merupakan perintah. Tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya, sholat itu adalah merupakan kebutuhan kita. Jadi kalau seandainya manusia pun tidak sholat, Allah tidak butuh. Karena kita yang butuh Allah. Makanya seperti tadi disampaikan, kita nggak boleh meninggalkan sholat. Karena itu kebutuhan dan sebagai tanda syukur dari 5 panca indera. Yang kedua, kalau sudah tahu bagaimana perintahnya, maka kita harus beribadah dengan sebaik-baiknya. Beribadah kepada Allah itu bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, tapi semua aktivitas itu bernilai ibadah. Belajar itu ibadah, membantu orang tua menyapu itu ibadah. Kemudian hormat kepada orang tua, menghargai teman, itu semua bernilai ibadah. Yang penting niatnya diluruskan, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi jangan salah meletakkan niat supaya ada nilai pahala kalau untuk anak-anak di sisi Allah. Yang ketiga, senantiasa berzikir. Berzikir itu artinya mengingat Allah. Mengingat itu kalau anak-anak mungkin dengan lisan ya. Kita pada umumnya mengingat Allah itu dengan lisan. Mungkin dengan membaca tasbih ya. Kemudian tahmid, tahlil, kemudian takbir juga, atau zikir-zikir yang lain yang sudah diajarkan. Biasanya kalau di sekolah kita kan diajarkan zikir setelah sholat ya. Tapi itu zikir lisan. Maka ada lagi yang lebih baik, lebih utama dan lebih sampai kepada Allah, yaitu zikir dengan, kalau anak-anak mungkin menyebutnya hati. Tapi kalau ustazah menyebutnya adalah dengan zikir qalbu. Karena di dalam firman-Nya Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan mengingat Allah itu bisa menenangkan kolbu. Kolbu itu lebih dalam dari hatinya. Jadi di dalamnya itu, kolbu itu sudah lebih dalam. Makanya mengingat Allah itu dengan kolbu. Kalau kita belajar gak apa-apa, kita zikir dengan lisan itu sudah luar biasa daripada tidak sama sekali. Kemudian setelah berzikir biasanya kita dilanjutkan dengan berdoa. Nah ini biasanya karena masih anak-anak, tapi kita mungkin berdoa itu berdoa ya, tidak membaca doa. Jadi berdoa itu dengan duduk, dengan hikmat, mungkin dengan merendah ya, dengan betul-betul kita tuh meminta, memohon kepada Allah dengan tawadhu, dengan merendah, bahwasanya kita itu dianjurkan oleh Allah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu kata Allah. Jadi kalau doanya bermain-main, anak-anak mungkin sambil bergurau, tidak hikmat, atau sekedar dibaca, itu ya doanya didengar sih, tapi mungkin jauh dari dikabulkan. Jadi supaya doa kita itu terkabul, doanya bersungguh-sungguh, kemudian dengan rendah hati, dengan suara yang lemah lembut ya. Sehingga Allah itu kalau mendengar doa dari hambanya yang bersungguh-sungguh dengan nada yang lemah lembut, maka insya Allah doa kita didengar dan dikabulkan. Kalau sudah berdoa bagaimana? Kita tawakal kepada Allah. Jadi apakah doa itu nanti diterima atau tidak, itu hak Allah ya. Kita hanya dianjurkan berdoa. Untuk tergabulnya doa itu hak Allah. Kalau memang doa kita itu diterima, berarti Allah mengabulkan doa kita. Kalau tidak, mungkin doa kita ditunda
tidak dikabulkan sekarang, mungkin masih ditunda. Kalau tidak di dunia, doa kita itu nanti oleh Allah dikabulkan di akhirat. Jadi nanti ada doa itu, ada seorang hamba itu begini, wahai Rob, aku belum pernah berdoa seperti ini. Karena itu, oh iya, kamu berdoa dulu, tapi tidak aku kabulkan di dunia. Aku kabulkan doamu di akhirat. Jadi ada doa tuh yang ditunda. Jadi kita nggak usah putus asa kalau doa kita masih tertunda dikabulkan di akhirat. Yang keenam, tawadhu. Tawadhu itu sudah Ustazah sentil tadi ya, bahwasanya tawadhu itu merendahkan diri di hadapan Allah, bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah ya, bukan kholik. Jadi kalau makhluk itu jangan sok seperti kholik ya. Kalau makhluk ya mengakui bahwa kita ini adalah seorang makhluk, seorang ciptaan Allah yang harus mengabdi kepada sang kholik. Kalau sudah tawadhu, maka yang terakhir adalah ridho. Ridho terhadap Allah, ridho terhadap kodrat dan iradat Allah. Ridho menerima semua ketentuan Allah. Kalau hari ini ditakdirkan Allah puasa, ya kita ridho berpuasa. Mungkin ada takdir yang lain. Oh, hari ini ditakdirkan oleh Allah buka kita itu ada es campur makan ayam goreng, itu sebagian dari takdir ya. Kalau mungkin hari ini ditakdirkan puasanya bukanya mungkin tidak seperti harapan, tidak seperti yang diharapkan, itu pun harus ridho, sebagian dari ridho ya. Kemudian selanjutnya adalah akhlak kita kepada Rasulullah. Nah, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Rasulullah adalah pintu gerbang kita menuju Allah. Ya, makanya kita bagaimana kita agar supaya doa-doa kita itu dikabulkan. Maka sudah diajarkan sebelum memulai doa kita memuji Allah, kemudian kita bersolawat. Ya, biasanya Allahumma sholli wa sallim ala. Mungkin bisa menggunakan Sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, baru alhamdulillahirabbil alamin, baru kita memulai berdoa. Karena apa? Rasulullah adalah Nabi akhir zaman, dan makhluk yang saya ketahui itu adalah manusia pertama diciptakan itu adalah ruh yang pertama diciptakan itu adalah ruh Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Adam dicipta, ruh Nabi Muhammad sudah dicipta. Bagaimana kita cara berakhlak kepada Rasulullah? Yang pertama adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya. Banyak sunnah-sunnah mungkin di sini di dalam hadisnya dijelaskan, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Sunnah itu begini ya, kalau contoh kita bisa memberikan tauladan kepada orang lain. Contoh, anak-anak itu kalau di sekolah ada sampah yang berserakan. Ada satu anak memberikan contoh membuang sampah itu diambil dibuang di tempat sampah. Maka ada anak yang lain meniru mengerjakan seperti apa yang dilakukan, maka itu adalah. Kemudian yang kedua adalah taat. Di dalam ada begini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, itu pemimpinnya. Jadi pemimpin, kalau di sekolah pemimpinnya adalah kepala sekolah dan dewan guru yang lain. Maka kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul ya. Yang ketiga adalah senantiasa bersolawat. Ini solawat ini banyak macamnya ya. Solawat itu ada solawat Jibril.
Jadi sholawat Jibril ini yang sering kita dengarkan ya, apalagi di kala bencana Semeru kemarin. Nah, itu sholawat Jibril terngiang-ngiang ya, di mana-mana diperdengarkan. Sallallahu ala Muhammad, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya salawat Jibril. Boleh anak-anak baca sambil tiduran, sambil berjalan. Atau ada lagi salawat Ibrahim. Nah, salawat Ibrahim ini adalah salawat yang kita baca ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, dan seterusnya ketika kita sholat. Itu namanya sholat Ibrahim. Atau sholawat yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah sholawat. Mungkin banyak sholawat-sholawat yang lain ya. Kemudian selanjutnya adalah mencintai keluarga Nabi. Ini adalah sebagian bukti dari akhlak kita kepada Rasulullah. Kalau sekarang adalah para habaib ya. Para habib itu adalah ahlul bait Rasulullah, yaitu dari keturunan Fatimah. Jadi kita wajib menghormati, menghargai, mencintainya. Itu adalah salah satu akhlak kita kepada Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu akhlak kita kepada manusia. Yang pertama, akhlak pada manusia itu adalah akhlak kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menghargai diri kita ya. Jadi punya badan ini kita hargai juga ya. Bagaimana caranya? Ya merawat tubuh kita. Yang pertama itu dengan bersih diri, mandi ya. Mandi itu yang bagus kalau pagi itu sebelum subuh. Itu bagus mandi ya. Mandi sebelum subuh. Kalau anak-anak mungkin mandinya siang-siang. Gak apa-apa, yang penting mandi. Jangan sampai gak mandi. Paling tidak mandi sehari 2 kali. Itu akhlak kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, akhlak kepada keluarga, terutama kepada orang tua. Bagaimana kalau akhlak kepada orang tua? Anak-anak tentunya sudah tahu ya. Kalau orang tua kita masih hidup, kita hormati, kita hargai. Kemudian kita berbakti kepadanya ya, kita doakan. Kalaupun masih hidup kita doakan ya. Kalau sudah meninggal apalagi, yang ditunggu oleh orang tua yang sudah wafat itu hanya doa dari yang hidup, terutama dari keluarganya, dari putra-putranya, dari ahlinya ya. Kemudian di samping itu akhlak kepada orang lain. Ini termasuk di dalamnya adalah akhlak kepada guru ya. Di sekolah akhlak kepada guru ya. Anak-anak harus hormat. Karena guru itu adalah orang tua juga. Nah, kalau ustadzah itu akhlak kepada guru itu, anak-anak jangan sampai benci kepada guru ya. Karena kalau benci kepada guru itu ilmunya yakin ustadzah gak masuk. Kalau anak-anak gak suka sama pelajaran ustadz-ustadzah yang ngajar, gak apa-apa. Yang penting diam, hormat, tawaduk saja. Insya Allah itu ilmunya masuk dan bermanfaat. Itu adalah beberapa akhlak kita kepada Allah, Rasulullah, dan kepada manusia. Mungkin itu yang dapat Ustadzah sampaikan. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh, dan anak-anak yang mengikuti insya Allah dicatat juga sebagai amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi anak-anak tausiah atau kajian tentang akhlak. Semoga anak-anakku dapat mengambil hikmah atau ilmu dari kajian yang sudah dibawakan oleh Ustadzah Bisnati tadi.